Wa fil khabari alladzi rawahu Abdur Razzaq anil Hasanil Kufi, dan di dalam sebuah hadis alladzi rawahu yang diriwayatkan itu hadis Abdur Razzaq anil Hasani al Kufi dari Imam Abdur Razzaq dari Imam Hasan al Kufi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaman dzakarallaha inda wudu'ihi. Ini perhatikan, pahami benar-benar. Innaman dzakarallaha inda wudu'ihi, sesungguhnya orang yang menyebut nama Allah ketika wudunya, ingat kepada Allah ketika wudunya. Lagi wudu bukan bercanda, lagi wudu. Bahkan Sayyidina Ali ketika mau wudu udah gemeter, lemes. Pas ditanya, kenapa engkau mukamu pucat ya Sayyidina Ali? Bagaimana aku tidak pucat? Aku ini lagi mengambil persiapan untuk menghadap kepada Tuhan yang menciptakan aku, yang Maha Aziz, Maha Jabbar. Hanya dengan wudu ini apakah aku bisa diterima menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini luar biasa. Nah, kalau kita berbicara wudu ya cuman yang basah muka doang, bener kan? Tangan doang, pala doang, kuping doang, kaki, kan begitu. Itu pun kalau nggak ada uzur, kalau nggak lagi diperban, kalau nggak lagi masalah, kan begitu. Yang kita mau temuin, yang kita mau hadepin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sayyidina Ali ketika mau wudu saja sudah pucat pasi karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan wudunya? Allah nggak minta kita mau ngadep Allah bayar dulu 100 juta, sedekah dulu 100 juta, enggak. Datang panggilan Allahu Akbar subuh, sedekah dulu ngasih makan 40 orang, enggak. Cukup dengan wudu saja. Oh, Sayyidina Ali ahli hikmah, Madinatul Ilm, Ali babuha, Rasul Madinatul Ilm. Sayyidina Ali pintunya kota ilmu, hikmahnya tinggi. Menangis Sayyidina Ali ketika wudu, tidak berani nengok kanan, tidak berani nengok kiri, karena berpikir, ya Allah, hanya dengan wudu engkau meminta aku untuk menghadapmu. Lalu kemudian ketika aku sudah sempurnakan wuduku, aku sempurnakan menghadapku dengan rukun dan syaratnya sholat, engkau jadikan aku orang yang soleh, yang bertakwa. Lalu kemudian engkau janjikan aku orang yang akan masuk surga, dapat redho dan rahmatmu, hanya dengan wudu. Luar biasa kalau kita mau berpikir. Maka jangan pernah kita remehkan wudu. Inna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi. Siapa orang yang berzikir ketika dia berwudu, taharallahu jasadahu kullahu, maka Allah bakal sucikan dia punya jasad keseluruhannya. Bukan badan tapi jasad. Jasad mencakup lahir dan batin. Bakal Allah sucikan. Bakal Allah sucikan keseluruhannya kalau kita ingat kepada Allah ketika wudu. Dan beda banget orang yang wudunya benar, wudunya khusyuk, sholatnya pun pasti khusyuk. Wudunya enggak benar, sholatnya pasti acak-acakan. Kadang lupa rokaat, kadang lupa bacaan, kadang apa. Kenapa? Karena wudunya tidak benar. Baca Al-Quran wudunya benar, lancar bacaannya, enak kuat lama bacanya. Tapi wudunya acak-acakan, baca Quran kadang-kadang gak benar, salah mulu, berhenti mulu. Wudunya main-main, tidak dinikmati, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Inti dari pelajaran wudu ini ya ini. Wa man lam yadhkurismallaha wa lam yadhkurillah. Nih, wa man lam yadhkurillah, siapa orang yang tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, wudu ma wudu, hidup ngambil air ke kumur,
Lalu kemudian basuh muka, tapi yang dia ingat bukan Allah. Yang dia sebut namanya bukan Allah. Lalu bagaimana? Lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma'u. Maka Allah tidak akan sucikan ia punya jasad kecuali yang terkena airnya saja. Kecuali badannya yang terkena air saja yang suci, yang bersih. Tapi hatinya tidak tembus. Dia punya ruh tidak tembus untuk suci. Saya teringat dengan mursyid saya. Ketika orang minta beat tarekat, dia nggak bertanya banyak tentang apa kitab yang kamu sudah pelajari, apa tafsir, bukan. Yang dia bahas, kamu tahu tarekat itu apa? Tarekat itu apa? Tarekat itu tasbiyatul qulub. Dalam rangka upaya mendandani, membeningkan hati kita dengan meninggalkan rozail. Tazkiyatun nafsi anir rozail. Ini tarekat. Lalu kemudian bagaimana kamu menghindari rozail itu? Bagaimana kamu berupaya untuk membeningkan batin dan hatimu? Ya dengan menghindarkan kemaksiatan, dengan menjalankan semua perintah. Tapi ketika berwudu dicek tidak benar. Apa kata guru kita? Bagaimana kau hendak mau benar hatimu? Bagaimana kau hendak menghindari tulus ikhlas menghindarkan kemaksiatan yang jadi kesenangan manusia hidup di alam dunia? Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Bagaimana mau kau bisa kendalikan kecintaanmu kepada perempuan, kepada harta, kepada kedudukan, kepada pangkat jabatan, kalau hatimu saja tidak mampu kau kendalikan dari wudumu? Bagaimana caranya kau beningkan hatimu? Bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan memejamkan mata ketika lewat, tiap lewat merem, nabrak sama orang, benci aja. Orang main gitar dia gedeg, orang main musik dia gedeg, orang main nama pemerintah dia gedeg, orang ketemu presiden dia gedeg. Semua dianggapnya itu munafik. Tapi dia sendiri nggak mampu memaknai wudu. Padahal wudu itu disyariatkan bukan hanya sekedar cuci muka, bukan hanya sekedar basuh tangan, bukan hanya sekedar menghilangkan kotoran yang bersifat luar. Tapi wudu itu sangat berharga. Dia adalah tiket masuk kita diterima menghadap Allah ataupun tidak, tergantung pada wudunya. Maka bagaimana ketika tiketnya benar, kira-kira kita masuk ke pesawat apa enggak? Kalau naik pesawat tiketnya benar pasti masuk, betul kan? Semua kita masuk bioskop tiketnya benar, enggak kadaluarsa, masuk enggak? Masuk. Dikasih kursi enggak? Dijaga enggak? Dipersilahkan enggak? Pasti, karena benar. Begitupun wudu. Maka wudu jangan remehkan. Di sini dikatakan siapa orang yang tidak menyebut ingat nama Allah ketika dia berwudu, maka Allah nggak bakal sucikan dia punya badan. Sekalipun disucikan, yang bersih cuman yang kena air wudu saja. Selebihnya tidak pernah bersih. Jangankan bicara hati, ketek kagak bakal hilang baunya, betul kan? Jangankan bicara hati. Kalau memang di sini dikatakan kalau kau tidak sebut asma Allah, kau tidak ingat Allah ketika kau berwudu, maka Allah tidak akan sucikan engkau kecuali apa yang terkena air. Maka jangankan hati, ketek bau bengu tetap bengu walaupun wudu. Bener kan? Hukum basuh ketek wudu ada enggak? Lagi basuh tangan ketek kecek-kecek wudu ada enggak? Enggak. Jangankan hati, berarti ketek aja masih bang. Maka bagaimana caranya? Kita wudu ingatlah kepada Allah. Itu udah jelas. Agar supaya lahir batin kita bening, lahir batin kita suci, lahir batin kita bisa diterima apa layak untuk masuk ke dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena laksana baju kalau masih kumel dekil itu nggak bakalan bisa masuk lemari, nggak bakal bisa, dan nggak pantas masuk lemari, nggak pantas masuk loa untuk ditiriska, nggak pantas. Walaupun dekil
kumel apa segala macam, itu Triskaan bisa hebat luar biasa bikin gempi, tetap nggak bagus dilihatnya karena pakaian kotor.